pagi-pagi menggoreng terasi. Cakep. Saat makan jangan berisik. Cakep. Saya di sini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Halo semuanya, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang apa yang telah kami pelajari dari cerpen Raditya Dika yang berjudul Persimpangan. Jadi tema dari cerpen Raditya Dika yang berjudul Persimpangan adalah pilihan hidup dan penyesalan. Jadi bukti kalimatnya yang pertama itu ada aku membayangkan seperti apa hidupku jika menyusul Ardi ketika lulus SMA itu. Apa yang terjadi jika aku tidak menyeberang jalan waktu itu tidak bertemu suamiku. Nah, yang kedua ada sesuatu yang asing di dadaku seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah bisa kumiliki. Cerita pendek yang berjudul Persimpangan ini menggunakan alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Alur maju terlihat saat cerita dimulai dari kelulusan SMA tahun 2002, ketika Indah dan Ardi sedang duduk di depan gerobak Batagor. Lalu ada alur mundur atau flashback, yaitu ketika Indah teringat kembali masa SMA bersama Ardi. Untuk latar tempat cerpen Persimpangan karya Raditya Dika ada di kota Jakarta dan lokasi spesifik. Latar tempat berpusat di Jakarta menjadi simbol perpisahan dan pertemuan. Bukti kalimatnya, sebentar lagi dia akan menaiki keretanya untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada. Sedetik kemudian aku berjalan memasuki stasiun Gambir di sebuah sore yang selalu cerah. Keterangannya itu menunjukkan lokasi perpisahan dan titik kembali Indah di masa kini. Lalu yang kedua itu, kafe ini masih bertahan, logonya saja yang lebih modern. Merupakan lokasi perjanjian konyol Indah dan Ardi di masa lalu dan tempat pertemuan yang gagal di masa kini. Antar waktu terbagi antara masa remaja dan masa dewasa yang dikisahkan oleh dua dekade. Bukti kalimat yang pertama, sekarang tahun 2002, apapun bisa terjadi 21 tahun lagi. Keterangannya menetapkan titik awal cerita dan titik akhir cerita. Lalu bukti kalimat yang kedua, tahun 2023, di sini sekarang aku duduk di meja yang sama ketika aku dan Andi berjanji dulu. Keterangannya menegaskan waktu kejadian utama di bagian dewasa cerita. Masalahnya dalam cerita ini meliputi seperti kesedihan dan kehilangan, terutama di bagian akhir cerita. Ketika Indah menyadari Ardi tidak akan sama lagi, dirinya disertai bukti kalimat, aku tidak sedih, tapi ada sesuatu yang asing di dadaku, seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah kita miliki. Sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama yang memiliki bukti kalimat. Aku masih ingat percakapan kami 21 tahun yang lalu. Untuk tokoh dan penokohan pada cerpen Raditya Dika yang berjudul Persimpangan itu yang pertama ada Indah. Indah ini tokoh utama atau naratornya. Nah, dia ini orangnya reflektif, terus realistis, dan juga dia penuh penyesalan karena dia selalu memikirkan tentang hal-hal yang sudah dia lalui. Dia selalu memikirkan bagaimana kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang lebih baik pada hal-hal yang sudah dia lalui. Nah, terus ada si Ardi. Nah, si Ardi ini orangnya dia anti komitmen, idealis, dan juga unik karena dia tuh gak mau terikat dan dia mau kebebasan. Contohnya aja waktu si Indah ngajak si Ardi untuk punya hubungan yang lebih jelas dalam konteks pacaran, tapi si Ardi itu nolak karena dia bilang nanti kalau misalnya pacaran terus waktu-waktu putus, nanti mereka kan jadinya malah jadi asing dan nanti jadi malah kayak orang gak kenal, dan itu bikin jadi gak bebas dong. Nah ya, terus abis itu ada si temennya Ardi. Nah, temennya Ardi ini dia nih orangnya di situ sebagai penyampai informasi. Jadi dia kayak penghubung antara Indah dan Ardi, penghubung supaya Indah tuh tahu gimana kabarnya Ardi waktu itu, karena Ardi udah nggak ada, jadi yang ngasih tahu si temennya si Ardi. Terus ada suaminya si Indah. Nah, kalau suaminya si Indah ini orangnya baik dan juga percaya diri. Contohnya aja waktu si Indah izin mau ketemu sama Ardi, itu kan si suaminya bilang biar aja ketemu sama cinta monyetnya, biar dia lihat lebih keren cinta monyetnya itu atau dia gitu kan.
Pesan moral atau nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa tidak semua yang kita inginkan dapat kita miliki. Indah ingin memiliki hubungan yang jelas, tetapi Ardi memilih jalan lain. Dari sini, kita belajar bahwa tidak semua keinginan akan terpenuhi. Ini disertai dengan bukti kalimat, Indah, gue gak bisa pacaran sama lo, gue mau ke Jogja. Dan gue gak mau kalau kita berakhir jelek karena jarak. Kalimat ini menjadi bukti kalau kadang keinginan harus dikalahkan oleh kenyataan hidup. Jadi dalam cerpen tidak ada abstrak. Alasannya karena pembaca langsung masuk ke cerita tanpa pengantar. Jadi sejak awal kita sudah diajak ke konflik utama lewat dialog Indah dan Ardi, yaitu jadi kita ini apa? Jadi struktur pertama pada cerita ini adalah aksi. Cerita ini dibuka pada momen kelulusan SMA di tahun 2002. Latar tempat spesifik yang pertama disajikan adalah di depan sekolah saat makan pertama. Situasi ini menjadi pemicu utama ketika tokoh aku yaitu si Indah mengajukan pertanyaan sentral. Bukti kalimatnya itu, jadi kita ini apa? Tanya aku sambil mengunyah balon tabor yang mulai dingin. Lalu ada komplikasinya itu muncul ketika Indah dan Ardi makin dekat, mulai bergandengan tangan, bahkan jelas saling menyayangi. Namun masalah timbul karena Ardi menolak untuk menjalin hubungan pacaran dengan alasan akan kuliah di Yogyakarta dan tidak ingin terjebak dalam LDR yang bisa berakhir buruk. Dari sini konflik batin Indah mulai muncul. Ia menganggap Ardi sempurna, tapi Ardi justru memilih kemungkinan lain dalam hidup. Bukti kalimatnya ada, jangan ngeles lagi, kita jelas bukan teman aja Indah, tapi gue gak mau kalau kita juga pacaran. Kenapa? Tanyaku. Karena minggu depan gue sudah pergi ke Yogyakarta, kata dia. Indah, kita ini masih 18 tahun, masih bodoh-bodohnya. Kita aja nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kenapa kita mau mengikat diri sama orang lain? Lalu ada evaluasi. Evaluasi itu muncul setelah komplikasi, yaitu konflik hubungan Indah dan Ardi. Yaitu ketika cerita memperlihatkan akibat dari pilihan Ardi dan bagaimana Indah meresponnya setelah 21 tahun. Di sini evaluasi menunjukkan bahwa janji mereka untuk bertemu kembali ternyata tidak bisa terwujud dan Indah harus menghadapi kenyataan pahit. Bukti kalimatnya itu yang pertama ada, tapi sepertinya Ardi tidak datang hari ini. Aku menunggu dari siang hingga menjelang malam. Kopi sudah ada 3 gelas, tapi Ardi juga tidak datang. Yang kedua ada, aku mulai merasa bodoh. Mana mungkin Ardi masih ingat janji ini. Yang ketiga ada, sembari menunggu, aku baca WhatsApp dari suamiku. Dia bertanya, gimana ketemu dengan cinta monyetnya? Aku balas, kayaknya dia lupa. Yang keempat ada, aku berdiri dan hendak beranjak pergi. Dan saat itu ada seorang lelaki dengan jaket hitam masuk ke dalam. Dia lalu berkata, Ardi tidak bisa datang. Yang kelima ada karena dia sudah tidak ada 3 tahun lalu kecelakaan ketika ekspedisi. Resolusi terjadi saat Indah akhirnya mengetahui kebenaran tentang Ardi. Dia mendengar cerita dari teman Ardi bahwa sepanjang hidupnya Ardi tidak pernah menikah dan selalu membandingkan perempuan lain dengan Indah. Bukti kalimat resolusinya, Ardi tidak pernah menikah. Ada beberapa perempuan yang mampir di hidupnya, tapi tidak pernah lama pacarannya. Selalu begitu. Dia seperti tidak pernah puas dengan pasangannya, selalu ada yang kurang. Jadi di dalam cerpen Persimpangan karya Raditya Dika, Koda di sini adalah bagian refleksi yang memberi kesan akhir kita kepada pembaca. Koda menekankan tema utama yaitu pilihan hidup dan persimpangan yang membentuk siapa itu kita. Jadi bukti kalimat kodanya adalah, aku hanya diam saja, terpaku, bingung bagaimana harus memproses ini semua. Aku tidak sedih, tapi ada sesuatu asing yang di dadaku, seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah kita miliki.